sedang memanjakan diri ini. Aduh, saya takut. Apa-apa disuruh pelayanan takut. Itu artinya kita sedang apa? Memanjakan diri kita ini. Waduh, takut nanti sakit. Takut pusing nanti. Takut habis uangku nanti. Segala sesuatu hidup dalam ketakutan dalam pelayanan. Saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan yang terambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-24 sampai dengan 26. Nah, Bapak Ibu, kita akan baca silih berganti satu bagian firman Tuhan ini. Nah, di bawah satu perikop di sana adalah Yesus memberitakan kematiannya. Ayat yang ke-24, demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. 1, 2, 3 ya. Ayat 26 Bapak Ibu kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Bapak Ibu sekalian Tuhan, kita terlebih dahulu melihat satu gambar ilustrasi di depan ini Bapak Ibu. Jadi ini sesuatu hal yang menarik yang perlu kita perhatikan. Nah, Bapak Ibu sekalian Tuhan, di ayat yang ke-24 di sini Bapak Ibu kita perlu memperhatikan ayat yang ke-24 di sana dikatakan bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Nah, Bapak Ibu, saya melihat dalam terjemahan lain, dalam proses satu butir biji gandum itu akan mengalami proses, Bapak Ibu. Nah, di dalam terjemahan lain di sini dikatakan bahwa sesungguh benar kataku ini, kalau sebutir gandum tidak ditanam ke dalam tanah dan mati, ia akan tetap tinggal sebutir. Tetapi kalau butir gandum itu mati, baru ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi Bapak Ibu, sebutir biji gandum itu akan mengalami proses. Yang pertama di sini adalah dia akan ditanam ke dalam tanah. Habis itu satu butir biji itu akan mengalami kematian terlebih dahulu. Dan yang kedua, setelah mengalami kematian, dia akan tumbuh lalu berbuah banyak. Nah, Bapak Ibu sekalian Tuhan, perlu kita memperhatikan di dalam teks ini adalah Tuhan Yesus menggambarkan atau satu contoh, satu butir biji gandum Bapak Ibu. Satu butir biji gandum yang membicarakan tentang bagaimana kematiannya akan mengalami penderitaan. Saya akan mengambil satu contoh ya, gambaran bagi kita. Bapak Ibu yang biasa bertani, kita mungkin melihat satu proses ini. Bapak Ibu, kita misalnya satu biji saja, satu butir daripada buah jagung Bapak Ibu, maka dia akan mengalami proses. Bapak Ibu misalnya apa Bapak Ibu? Dia akan ditanam dulu, sebutir daripada biji jagung ini. Lalu dia akan tumbuh berkembang, dan setelah tumbuh berkembang, dan buah ini Bapak Ibu, dia akan mengalami kematian. Buah ini. Tetapi dalam kematiannya akan mengalami pertumbuhan, tumbuh tunas. Dan endingnya adalah dia akan berbuah banyak. Nah Bapak Ibu, ini sesuatu hal gambaran yang dipakai oleh Tuhan Yesus di dalam teks yang telah kita baca tadi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, nah Bapak Ibu, biji itu akan mati, ia tetap satu biji saja. Jadi kalau dia tidak tertanam ke dalam tanah, kalau dia tidak disemai, ditanam,
Dia tidak akan berbuah, tetapi setelah ditanam, dia akan mati biji itu, dan dia akan menghasilkan buah yang banyak. Nah, seperti salah satu gambaran yang telah saya tampilkan di atas ini. Nah, Bapak Ibu, satu pertanyaan yang menarik yang mau saya bagikan kepada kita pada kesempatan pagi hari ini. Lewat teks yang telah kita baca ini. Apa yang harus kita lakukan supaya kita itu dapat berbuah banyak? Atau berkarya banyak untuk pekerjaan Tuhan. Nah, seperti ini tadi. Hanya satu biji ini saja bisa menghasilkan puluhan biji. Tetapi ada prosesnya, dia harus mati dulu. Biji tersebut lalu berkembang. Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu dia hadir ke dunia, dia mengalami kematian, habis itu dia hidup kembali. Dan lewat kematian itu adalah banyak orang diselamatkan. Yang dari hidup dalam kegelapan, yang belum mengenal Allah, mereka dipanggil, mereka semuanya mengenal Tuhan Yesus dan akhirnya mereka selamat. Oleh karena apa? Karena melalui kematian Tuhan Yesus. Nah, ini artinya satu gambaran yang dipakai oleh Tuhan Yesus dalam bagian ini. Nah, Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan atau kita kerjakan supaya saya dan kita semua ini dapat berbuah banyak, dapat berkarya banyak, walaupun kita cuma satu saja? Apa kira-kira yang harus kita kerjakan? Bapak Ibu, Tuhan Yesus telah hadir ke dunia, dia mati di atas kayu salib mengalami penderitaan, habis itu orang banyak selamat, yaitu menerima anugerah keselamatan. Nah, Bapak Ibu, di dalam teks yang telah kita baca, tentu yang pertama adalah, kita baca Bapak Ibu poin yang pertama, yang harus kita kerjakan, supaya kita boleh berkarya banyak, dan berbuah banyak adalah, yang pertama, 1, 2, 3, ya. Kita harus bersedia mati terhadap diri sendiri, agar kita dapat berbuah berlipat-lipat ganda. Bapak Ibu, kita harus memperhatikan satu bagian ini. Kita harus bersedia mati terhadap diri sendiri, agar kita dapat berbuah berlipat-lipat ganda. Bapak Ibu, di ayat yang ke-25 dikatakan bahwa barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memelihara hidup yang kekal. Bapak Ibu, ini sesuatu hal yang menarik, yang perlu kita perhatikan. Apa kira-kira yang dimaksud daripada ayat ini? Atau daripada poin ini, Bapak Ibu? Kita harus bersedia mati terhadap diri sendiri, agar kita dapat berbuah berlipat-lipat ganda. Nah, Bapak Ibu, saya mau katakan kepada kita bahwa arti daripada poin ini atau daripada ayat ini, Bapak Ibu, kita harus memikirkan atau ada di dalam pola pikir kita atau mematikan di dalam pikiran kita, yaitu hal-hal yang memanjakan tubuh ini, Bapak Ibu. Hal-hal yang memanjakan tubuh ini. Bapak Ibu, tidak sedikit orang percaya atau orang Kristen yang ada di dalam pikirannya yang menyatakan bahwa mengambil pelayanan dalam gereja, mengapa harus pelayanan terus? Saya kan capek gitu. Saya nggak usah pusing-pusing hal demikian. Ada juga di dalam gereja dan orang percaya yang hal ini terjadi adalah menyatakan bahwa kalau misalnya dalam pelayanan takut misalnya sakit, Bapak Ibu. Ngapain saya harus capek-capek pelayanan? Nanti saya sakit misalnya seperti itu. Ada juga di dalam pelayanan gereja, orang-orang percaya dan juga aktivis dan siapapun itu takut dibunuh orang. Kalau misalnya diajak pelayanan, misalnya di tempat-tempat terpelosok, Bapak Ibu. Misalnya di pulau-pulau terpencil. Ada orang Kristen yang takut hal demikian. Waduh, nanti kalau misalnya saya diutus pelayanan atau diajak misalnya pelayanan, Bapak Ibu misalnya pengurus di gereja ini, saya ajak misalnya pelayanan di pulau misalnya. Saya pernah mengunjungi satu pulau yang bernama Pulau Enggano. Saya 2 bulan di situ, Bapak Ibu. Itu dari ujung ke ujung itu hanya 14 kilo saja. 14 kilo, dari ujung ke ujung 14 kilo. Dan kehidupan di situ memang sangat sulit, ya. Perekonomian itu kurang jalan. Dan di sana
Memang ada kelebihannya. Di sana kalau mau cari ikan, makan ikan itu banyak sekali. Tetapi perputaran ekonomi itu dan barang-barang di situ sangat mahal. Nah, misalnya kalau Bapak Ibu saya ajar di sana, berani nggak? Oh, mungkin ada di pikiran kita. Aduh, kalau di sana seperti dikatakan Pak Eman, kalau saya diajar di sana, nanti saya makan apa? Nah, jangan-jangan orang di sana jahat-jahat. Atau misalnya di suku-suku pendalaman daerah Jambi di sana. Orang-orang, atau misalnya di daerah Papua di sana. Atau misalnya di Afghanistan di sana yang daerah peperangan. Apa namanya, pelayanan misi misalnya. Mungkin di dalam pikiran kita mengatakan, aduh, bisa-bisa saya diteror atau dibunuh orang. Nah, Bapak Ibu, ini adalah yang terjadi yaitu di dalam gereja. Misalnya juga adalah ada orang yang takut menyatakan kebenaran. Ya, meluruskan hal yang salah. Bapak Ibu, ini sesuatu hal yang keliru ya. Memang di dalam gereja itu juga terjadi ya. Ya, ada orang-orang Kristen atau aktivis-aktivis gereja takut menyatakan hal-hal yang salah kepada sesamanya. Apalagi misalnya di luar, misalnya hal-hal tentang isu-isu, dia tahu itu salah, tetapi dia tidak berani menyatakan hal itu adalah salah. Karena kenapa? Dia takut nanti tersandung hukum. Oh, nanti saya bisa dipenjara dalam hal ini. Nah, ini adalah hal-hal yang yang terjadi di dalam gereja. Dan juga misalnya adalah kalau kita diberi tanggung jawab. Misalnya bagian administrasi gereja misalnya. Oh, menulis, buat warta misalnya, ya, menulis keuangan atau segala macam. Waduh, nanti saya pusing. Nah, Bapak Ibu yang selain Tuhan, kita kembali kepada poin kita. Apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat berbuah banyak? Pertama adalah kita harus bersedia mati terhadap diri sendiri, agar kita dapat berbuah berlipat-lipat ganda. Bapak Ibu, tadi hidup dalam ketakutan. Nah, itu artinya kalau kita hidup dalam segala ketakutan dalam pekerjaan Tuhan, kita sedang apa Bapak Ibu? Sedang memanjakan diri ini. Aduh, saya takut. Apa-apa disuruh pelayanan takut. Itu artinya kita sedang apa? Memanjakan diri kita ini. Waduh, takut nanti sakit. Takut pusing nanti. Takut habis uangku nanti. Segala sesuatu hidup dalam ketakutan dalam pelayanan. Itu artinya bahwa ayat ini mengatakan, Bapak Ibu, barang siapa yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Kita apa-apa takut. Kita apa-apa susah untuk diajak pelayanan. Ini kita sedang memanjakan tubuh ini. Kita sedang memanjakan tubuh ini. Tetapi di sini dikatakan, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, Bapak. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya, di dunia ini ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Bapak Ibu sekalian Tuhan, ini perlu kita perhatikan bahwa sesuatu hal yang penting yang perlu kita ingat sebagai orang percaya. Kira-kira siapa di gambar ini Bapak Ibu? Yang Bapak Ibu lihat, siapa kira-kira Bapak Ibu? Ini adalah Rasul Petrus. Saya mau cerita kembali bahwa 12 para rasul Bapak Ibu di dalam kitab kita, mereka itu adalah tidak ada yang mati secara normal. Mereka tidak ada yang mati secara biasa Bapak Ibu. Dan salah satu gambar ini saya tunjukkan kepada kita, Rasul Petrus. Rasul Petrus itu di dalam beberapa tafsiran dikatakan bahwa dia itu mati dibunuh di dalam kekaisaran Nero Bapak Ibu. Sekitar tahun 67 Masehi. Dan cara matinya pun apa Bapak Ibu? Mati tersalib. Kepala di bawah dan kaki di atas. Nah Bapak Ibu, para murid sudah membuktikan hal ini. Dan melalui mereka lah kita semua ada pada hari ini melalui siapa? Melalui para rasul ini. Mereka semua adalah mati syahid. Dari darah mereka yang keluar itu bertumbuh gereja. Dari darah yang keluar dari mereka ini adalah hadir semua orang percaya. Bapak Ibu masih ingat khotbah Petrus? Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, berapa kira-kira yang bertobat? 3.000 jiwa. Tetapi endingnya bahwa Tuhan mengizinkan mereka mati syahid. Supaya apa? Itu sesuatu hal yang sudah Tuhan tentukan. Dan juga melalui itu, banyak gereja bertumbuh di seluruh dunia. Dan banyak orang mengenal keselamatan. Itu artinya apa? Mereka bertumbuh banyak. Mereka berbuah banyak. Nah Bapak Ibu sekalian Tuhan, tentu saya dan kita semua pada pagi hari ini saya diingatkan. Dan kita semua, kira-kira
Buah apa yang akan kita kerjakan sebagai orang percaya supaya kita boleh berbuah banyak. Bapak Ibu, saya kembali melihatkan seperti contoh tadi. Ya. Seperti itu contoh tadi. Kita cuma satu, Bapak Ibu. Kita adalah satu. Maka harus mati ini dulu bertumbuh dia, baru akan menghasilkan buah yang banyak. Nah, ini sesuatu hal yang penting yang harus kita ingat sebagai orang percaya. Nah, itu adalah poin yang pertama yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Adalah kita harus bersedia mati terhadap diri sendiri agar kita dapat berbuah banyak. Bapak Ibu, makanya mulai dari sekarang jangan takut kalau diajak pelayanan. Amin. Waduh, saya takut. Itu artinya kalau kita hidup dalam ketakutan dalam pelayanan, menjadi orang Kristen, takut, maka kita sedang memanjakan tubuh ini. Takut sakit, takut pusing. Apalagi kita takut mati. Bapak Ibu, ada beberapa hamba Tuhan senior menyatakan bahwa kalaupun Tuhan izinkan saya bersedia, mereka menyatakan mati syahid. Mungkin kita tidak di level itu, Bapak Ibu. Mungkin kita tidak level itu. Mungkinlah apa yang bisa kita kerjakan. Mungkin janganlah hidup kita dalam ketakutan, tetapi kita mari semangat untuk melayani Tuhan. Amin. Itu poin yang pertama, Bapak Ibu, yang perhatikan di dalam teks ini.